ya sampai 123 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya ayat yang kita baca walaupun hanya 5 ayat, insyaallah teman-teman asal kita bacanya ikhlas ya, kemudian penuh dengan tadabbur, mudah-mudahan Quran akan memberikan hidayah kepada kita, petunjuk buat kita semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Jadi harus bersabar dalam belajar ya, karena yang Allah ini adalah usaha kita ya. Kita sudah berusaha ya Allah, sudah belajar membaca. Kalau belum lancar ya bersabar. Dan kita harus banyak mengulang-ulang terus ya ayat yang kita baca. Karena tadi Allah itu kan berikan pahala sesuai dengan masyaqqah, kepayahan kita, usaha kita ya. Semakin kita banyak usahanya, ikhtiarnya, itulah Allah akan berikan pahala. Jadi jangan merasa malas atau merasa putus asa ya dengan belajar ya gitu. Karena sekali lagi kita ini memang hidup untuk beribadah. Kalau beribadah kita belajar ngaji. Dan kalau kita bicara bosan itu manusiawi ya, kita mungkin kerjanya kan bosan kan, kadang-kadang kan berangkat pergi pulang malam, rutinitas. Tapi kalau kita yakin itu bagian ibadah, ya maka apa kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat ya, kenapa? Di samping semua itu apa? Nanti akan lebih baik daripada kehidupan dunia yang sebentar ini. Kita capek, kita bosan, kita lelah. Memang kalau urusan mikir nafsu begitu. Tapi kalau kita yakin ya Allah dengan sholat yang kita lakukan, baca Quran ya kan ya Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari kehidupan dunia yang sementara ini, yang fana ini. Asal tadi kita jaga nilai ikhlas kita dalam beribadah. Jadi teman-teman diingetin kita kerja ibadah ya, nafkah ibadah. Jangan sebatas rutinitas hanya tentang kerja saja, tapi kita barengi karena niat tadi ibadah kepada Allah. Itulah bedanya kehidupan orang beriman dengan orang yang tak beriman gitu. Sehingga apa? Kita nggak ada istilah kemudian putus asa ya dalam suatu urusan. Kenapa? Kita semua pasti akan diuji dengan keberhasilan kegagalan. Hidup itu kan begitu kan, hasil gagal itu kan, kaya miskin ya kan, laki perempuan semua berpasangan. Dan hidup kan tidak selamanya di atas, kadang di atas, kadang di bawah, itu dinamikanya begitu. Makanya apa? Kita kalau di atas jangan lupa lihat ke bawah, gitu kan? Oh nanti kita kadang-kadang maka bersyukur kalau sedang sukses, sedang gagal bersabar. Mungkin Allah sedang tadi menguji kita biar kita lebih dekat dengan Allah, kan semuanya pasti ada hikmahnya. Baik, ada yang tanyakan nggak? Ini ada satu ayat ya barangkali sama sekalian. Jadi kita ini perintah dalam mengimani Quran, di samping bentuk mengimani kita dengan belajar membaca, juga kita harus mentadaburi. Kenapa kata Allah afala yatadabbarul Quran? Mengapa kamu tidak mentadaburi, memahami kandungan Al-Quran? Kenapa? Ini bagian mengimani kita kepada Al-Quranul Karim. Karena jangan sampai kita baca tapi nggak paham. Boleh sebenarnya kita baca, tapi kalau ada paham itu lebih nikmat, lebih khusyuk ya. Dan tadi betul jadi sebagai guide kita, petunjuk kita, sebagaimana kita sering baca dalam Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzii unzila fiihi al-Qur'an hudal linnasi. Allah akan sebagai petunjuk bagi kita. Nah, kita bisa menjadikan petunjuk kalau kita tahu makna ayat yang kita baca. Nah, kita alhamdulillah dibantu dengan ada yang terjemahan, ada tafsirnya, itu membantu kita ya untuk memahami Al-Quran. Baik, tadi ada ayat yang pertama yang kita baca yaitu surat yang ayat 19 ini terkait dengan masalah ampunan ya. Jadi kata Allah, "Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Jadi kata Allah, "Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah." Jadi kata Allah, ya, kemudian sungguhnya ya Rabbmu ya mengampuni orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena
kebodohannya gitu. Jadi Allah itu namanya memiliki sifat Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun. Jadi Allah ini, ya jemaah sekalian, Allah itu Maha Baik. Ini dosa besar apa yang kita lakukan, kalau kita mau bertobat, Allah welcome, terbuka, senang gitu. Allah lebih suka orang yang pendosa daripada orang yang orang pintar kemudian merasa tidak berdosa. Apa artinya tadi? Yang jelas kata Nabi apa? Setiap bani Adam pasti punya kesalahan. Ya, jadi kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin, kan begitu kan. Jadi kata Nabi, setiap bani Adam itu punya dosa. Sebaik-baik orang adalah segera bertobat ya. Kenapa? Nenek moyang kita pun dulu Nabi Adam berdosa kan. Maksiat kenapa? Melanggar larangan Allah apa dulu larangannya Nabi Adam. Maksiat pertama kan Nabi Adam. Apa larangan Allah kepada Nabi Adam? Mendekati buah pohon khuldi kan. Ya, tadi karena ada bisikan setan nafsu ya. Karena terobsesi biar kekal kata iblis kan. Nah, kalau kenapa Allah melarang bisikin? Kenapa Allah nggak mau kalau kamu di surga terus? Padahal gak gitu kan. Nah, Nabi Adam pas segera bertobat ketika dia salah. Apa doanya? Nabi Adam minta ampunnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu beda Nabi Adam dengan iblis. Kalau manusia Adam dulu mengajarkan kalau salah segera bertobat, mengakui kedzalimannya, kesalahannya. Kalau iblis kan nggak mau kan diperintah Allah untuk sujud nggak mau, merasa apa? Abawas takbaru, dia merasa lebih hebat gitu kan, merasa lebih senior, lebih dulu ciptakan daripada Adam, merasa lebih mulia. Kenapa? Adam kan dari tanah, saya dari minar, dari api. Maka tadi ya iblis dikutuk sampai hari kiamat. Ya, memang ditangguhkan usianya. Itulah bedanya. Maka kalau kita ngaku manusia, kalau salah ya segera bertobat, ngakuin. Ya. Sebagaimana contohkan Nabi Adam. Nah kembali terus kalian. Jadi Allah maka menerima tobat ya orang-orang melakukan kesalahan karena kebodohannya. Kita kan nggak tahu, mungkin belum dikasih tahu, belum tahu hukumnya gitu kan. Kemudian apa? Tadi bicara tadi karena kebodohannya. Tsumma tabu mim ba'di dzalika ya kata Allah. Ya, kemudian ya mereka bertobat, mengakui ya. Baca kalau tobat gimana? Baca astagfirullahaladzim itu secara lafaznya. Nah, nanti rukun tobat bukan rukun tobat, mengakui kesalahannya ya. Kemudian tidak mengulangi ya perbuatan salah tersebut dan berazam nggak lagi mengulangi. Itu rukun tobat begitu. Contoh misalnya kita mungkin pernah melakukan hal-hal yang diharamkan, syirik, bisa datang kepada dukun misalnya. Nah, kalau kita tobat, ya Allah saya salah. Kenapa? Kan nggak boleh kan percaya dengan ramalan. Ini ada ini lagi rame ramalan. Ada seorang indigo mengatakan bahwa tahun 2022 akan terjadi kecelakaan pesawat ya. Korbannya ratusan, bahkan ada pejabat yang di dalamnya itu kan. Kalau kita mempercayai itu haram. Ramalan itu haram. Kenapa? Itu kan Allah yang menakdirkan. Jadi nggak boleh percaya dengan ramalan. Kenapa? Dia memang mungkin hanya informasi dari Cina, indigo, dia kan ada kelainan. Orang indigo itu kan orang memang dia apa namanya diganggu dengan jin yang nempel dalam tubuhnya, menyatu dalam tubuhnya sehingga suka nyuri informasi dari langit ya. Ya, saya sering cerita teman saya juga ya, yang teman main dari kecil sampai sekarang, jinnya nggak mau keluar dari tubuhnya. Ya, sering dibisikin gitu akan terjadi kecelakaan, dikasih tahu tuh kalau dia bisa jadi dukun tuh kalau mau. Dia alhamdulillah punya pesantren Quran di Bekasi sehingga ya udah jalan aja, udah mencoba di rukyah nggak mau keluar juga. Tadi kalau tadi kita mah ya udah kayak kasus tadi dari peramal dukun, dia nggak mau. Jadi yang jelas tadi ya, kita contoh tadi kalau kita melakukan kesyirikan segera bertobat. Ya Allah, ampunilah ya Allah, jangan ulangi lagi. Nah, kalau ngulangi lagi bertobatnya belum sah, belum benar ya. Karena kalau kita percaya dengan orang kan syirik ya, syirkul akbar ya, dosa besar gitu. Jadi
kita tabu min ba'di dzalik, kemudian kita segera bertobat ya setelah yang melakukan hal itu gitu kan, waslahu ya, kemudian setelah memperbaiki ya, memperbaiki kita dirinya, yuk kita belajar gitu kan, memperbaiki ya, dengan cara belajar kenapa kita begini gitu kan. Maka belajar itu sebuah kebutuhan. Ya, sama kayak kita makan, butuh kan makan kan minum. Nah belajar kan butuh. Kalau nggak belajar kita nggak ngerti ilmu, terutama ilmu agama. Ya, gitu. Jadi kata Allah tadi setelah itu wa aslahu ya. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sungguh Rabbmu Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya Allah itu ya Masya Allah kepada hamba itu sangat sayang banget. Kita lakukan dosa besar pun Allah masih rezeki kan, kata masih kasih rezeki, kasih makan, kasih nikmat Allah gitu coba ya. Maka saya sayang kalau hambanya benar ngaku kesalahannya. Yang jelas kalaupun tobat kalau kita sama manusia nggak cukup dengan istighfar, menyesal, tidak mengulangi. Tapi kalau dengan manusia selesaikan dengan manusia. Apa diantara kalau hutang piutang selesaikan hutang piutang, janji itu diselesaikan. Nggak cukup dengan istighfar. Kalau sama Allah mah gampang bertobat atau sholat apa diawali dengan sholat tobat dulu, wudhu atau mandi dulu ya. Kalau dosa besar misalnya mandi taubat, wudhu, sholat 2 rakaat ya, itu insya Allah kan selesai. Kalau dengan Allah, kalau dengan sama hablum minannas selesaikan dengan manusia. Maka hati-hati dengan janji-janji itu kan. Itu. Kalau ada menjelang pilpres, pilek kan banyak janji itu, wah ditagih nanti tuh. Ya, saya kampanye presiden akan ya macam-macam kan 66 janji itu kalau nggak terselesaikan akan ditagih di akhirat nanti. Maka hati-hati dalam janji. Kenapa? Itu hubungannya dengan manusia selesai. Gak bisa cukup dengan Allah. Maka janji, utang itu kalau tobatnya syaratnya harus selesaikan cara manusia. Jadi intinya ayat tadi sekali lagi terus kalian kita jangan putus dari dosa ya. Jadi sebisa dosa kita lakukan maka Allah Maha menerima taubat kita. Sepanjang tadi kita kemudian punya tekad menyesal, tidak akan mengulangi ya, dan istighfar. Insyaallah kalau kita melakukan hal itu mudah-mudahan tadi taubat kita menjadi taubatan nasuh kan ya, taubatan nasuh. Baik, mungkin ini salah satu ya tadabbur kita terkait dengan ayat yang berhubungan dengan masalah bab kesalahan. Kita pasti kebiasaan kita tetap pintu taubat terbuka sepanjang kita masih hidup. Kalau sudah ditenggorokan baru kata Nabi nggak akan diterima. Ya, innallaha yaqbalu taubal abdi ma lam yughargir. Allah tekan menerima taubat sampai sebelum nyawa tenggorokan. Kalau ditenggorokan, udah nggak bisa lagi. Kalau kita sekarang masih bisa nih, masih napas, halo masih bisa. Jadi kalau saya tenggorokan tertutup pintu taubat, kayak dulu taubatnya Fir'aun, ya, itu nggak diterima. Dia mau dibuat tenggelam baru sadar dia nggak diterima. Jadi kalau sekarang masih sehat, masih akal normal, maka sangat terbuka lebar taubat kita. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini bentar lagi bisa ya. Ada yang mau ditanyakan barangkali boleh materi yang ini atau yang lain. Kalau yang tobat ya, kalau sudah dosa bertobat maka sudah dihapus kalau ibarat komputer di del ya nggak ada lagi gitu. Artinya beban dosa itu sudah dihapus. Sama seperti contoh gini, orang kafir misalnya ketika masuk dosa yang pernah kan kafir malah hilang, dari nol lagi gitu. Nah, sama kalau kita berbuat dosa nih misalnya
udah beristighfar benar-benar taubat hilang tuh. Ya artinya eh, apa bahasanya timbangan dosanya itu nol lagi gitu. Kalau kita taubatnya taubatan nasuha gitu kan. Makanya bagaimana kalau misalnya sudah bertobat ulang lagi banyaklah istighfar istighfar aja. Ya, makanya para ulama mengatakan banyaklah istighfar. Kan tobat kan dosa itu bisa besar kecil ya. Mungkin dari pandangan kita kan kita melihat perempuan bukan muhrimnya itu kan atau mendengar yang diharamkan kan banyak istighfar kita di jalanan ya di kendaraan banyak istighfar karena istighfar itu satu pintu apa pintu keberhasilan banyaklah istighfar walaupun sebenarnya kan untuk bertaubat tapi dengan taubat itu istighfar ada kisah kan dulu ada seorang pedagang roti ya pernah kan dia itu setiap apa melakukan pekerjaan goreng ya roti ngaduk roti banyak istighfar terus gitu. Sampai-sampai apa semua keinginan dia dikabulkan sama Allah ya suatu ketika ada seorang yang musafir dia ingin bermalam di masjid gitu kan rupanya ketika malam kita kan mau dikunciin pak jangan di masjid ya. Maka diusirlah sama marbotnya akhirnya apa udah diteras nggak boleh rupanya seorang tadi itu kemudian ketika pedagang tali dalam masjid maka dia menyampirin gitu kan ya nah rupanya ketika nyampe ke dagang roti dia perhatikan tukang roti ini baca istighfar terus dia nanya wahai si fulan kamu sudah berapa lama baca istighfar udah puluhan tahun terus apa yang kamu dapatkan dari istighfar? Semua keinginan saya dikabulkan sama Allah. Cuman satu yang belum saya dikabulkan. Apa? Saya ingin bertemu dengan kalau nggak salah Imam Ahmad itu, Syekh itu. Kaget dia tuh, loh, ini saya gitu kan. Dia kalau dulu kan belum kayak sekarang ada HP, fotonya siapa nggak tahu gitu kan. Wah ini gara-gara istighfar Allah menjorokin saya bahasa kita ke teman. Ini saya adalah orang yang kamu pengen ketemu kaget kan ya itu sampai seperti itu gara-gara istighfar semua hajatnya dikabulkan Allah terakhir tadi dia bilang apa hanya satu yang belum Allah kabulkan saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad Imam kaget nah ini kan saya dia tuh dilalainya tuh rupanya apa dia mau musafir disuruh di masjid situ gitu kan Allah pertemukan ya itu contoh ya jadi di samping Allah mengampuni juga apa Allah juga akan memberikan tadi kemudahan-kemudahan hidup kita jadi nggak ada rugi kita banyak istighfar sebanyak-banyaknya tadi di samping akan menghapus dosa-dosa kita juga Allah akan memudahkan segala urusan kita banyak sebenarnya bisa sholawat Nabi ya tasbih tahlil ya jadi jangan sampai kita mulut kita apa kering dari zikir ya banyak zikir ya senangnya istighfar istighfar salawat salawat silakan tahlil tahlil silakan jangan sampai kosong ya, seperti itu jadi insya Allah ya kalau kita bertobat akan kita nol kembali dosa lagi istighfar lagi tobat lagi terus itu diiringi dengan insya Allah kalau kita tobat yang benar tadi di samping Allah akan mengampuni kita dosa dan Allah akan memudahkan urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ya ada lagi yang mau ditanya. Takdirkan ya, takdir. Kenapa kita ini sudah tahu sudah jodoh kemungkinan bisa dimajuin dimundurin juga ada ini tapi kenapa kita minta semoga dalam doa itu semoga kita diberikan umur panjang gimana apakah itu bentuk suatu kerendahan apa hati atau kerendahan kita sebagai makhluk kita Allah. Pertama gini, kita memahami takdir itu ada dua ya. Ada yang takdir yang namanya ajali,
Ada ulama mengatakan takdir yang memang sudah Allah tetapkan tadi dari sebelum kita ada di bumi ya, termasuk ketika kita dalam perut ibu kita 4 bulan itu Allah tetapkan 4 hal kan terkait dengan ajal, jodoh, bahagia, sengsara itu sudah Allah tetapkan ya rezeki kita ketika ada di dalam perut bumi. Nah ada juga takdir yang sifatnya ikhtiari, artinya itu akan dilakukan dengan cara ikhtiar gitu. Artinya apa tadi? eh, yang kita tuh dengan usaha kita ya. Misalnya kalau bisa aja Allah menakdirkan orang itu misalnya ya dia hidupannya miskin misalnya bisa aja ketika dia samping berdoa ya bisa berikhtiar gitu artinya ada perubahan apa aras kan bergoyang gitu kan ini orang itu sebenarnya ada takdirnya tapi dengan dia berdoa ikhtiar maka bisa aja berubah karena ada usaha yang maksimal dia lakukan kayak model ikhtiar tuh bisa kayak model yang bodoh bahkan pintar kalau banyak belajar kalau dia menyerah susah nggak ada ikhtiarnya dia benar-benar akan menerima seperti itu kalau yang ajal itu pakai laki perempuan orang tua itu ajal dari semuanya dari dulu kan kita nggak bisa milih kita kenapa bapak saya ini ya nggak mungkin gitu. Ya, kalau terkait dengan umur itu memang ya katakan Allah sudah menetapkan fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kan gitu. Jadi kata Allah banyak ada 3 ayat yang mengatakan gitu. Kalau ajal sudah datang maka tidak bisa dimajukan dan mundurkan. Bagaimana misalnya kita mengemani ajal itu gitu kan tadi ada yang mengatakan ya ajal itu walaupun misalnya panjang kalau nggak berkah maka penuh dengan maksiat kan ada orang yang umurnya pendek tapi ketaatan maka berkah akan dikenang terus kebaikannya nah kita minta tadi jadi umur yang berkah bukan umur yang panjang yang banyak maksiat kepada Allah percuma umur sampai 1 tahun kalau dosanya nah, iya umur berkah ya dalam taat kepada Allah jadi sebenarnya kita minta tuh dari Bapak umur yang berkah. Walaupun umurnya hanya 20 tahun, tapi kalau diisi dengan keberkahan kebaikan maka akan dikenang walaupun udah meninggal. Kalau dia rajin nulis buku atau pernah akan dikenang terus gitu. Tapi ada orang umur 100-an tahun tapi kemaksiat, wah dikenang kemaksiatannya itu kalau mabuk atau main judi kan jadi nggak berkah. Ya, gitu. Nah kita minta bahkan minta kepada Allah gitu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati kebaikan. Jadi yang jelas kita semua mintanya tetap ya umur yang berkah dan wafat dalam husnul khotimah. Mudah ketika menjelang wafat dituntun mengucap kalimat la ilaha illallah itu terakhir yang indah hidup kita ya. Nah, siapa yang menuntut iman kita ya. Nah, nanti mungkin keluarga bisa membantu mentalkinkan tapi sebenarnya iman kita yang membimbing kita nuntun baca kalimat la ilaha illallah. Ini yang kita harapkan ya. Maka apa Allahumma inni asal husnal khatimah warzuqna taubatan aswa qoblal maut. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang kita banyak ketika sujud terakhir terutama kalau sujud terakhir baca 3 itu ya dicontohkan mohon tadi agar husnul khotimah diberikan ketapan hati ya dalam iman dan Islam ya. Dan diberikan kesempatan bertobat sebelum meninggal tadi ya tobatan qoblal maut seperti itu. Baik karena waktu Daisa yang mudah-mudahan ayat yang kita baca dan kita sedikit mentadabur insyaallah menjadi bekal buat saya dan sekarang saya kita bisa mengamalkan apa sebagai hudan petunjuk buat hidup kita masing-masing sehingga nanti Quran bisa memberikan syafaat bagi kita di zaman di alam barzah dan sampai alam selanjutnya. Demikian barangkali yang bisa sampaikan mari kita tutup baca hamdalah
dan doa penulis alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.